you today? Nah, semoga student teacher semua dalam keadaan sehat ya. Ingat tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan sering cuci tangan. Nah, pelajaran kita hari ini kita masuk tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, adapun yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama tentang menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, yang kedua yaitu tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, materi kita yang ketiga yaitu tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, perhatikan penjelasan teacher berikut ini ya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan mengandung kata tanya sebagai berikut. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Tahukah kamu apa saja peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Yupa. Yupa adalah peninggalan sejarah kerajaan Kutai. Raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Sikap kepahlawanannya adalah adil, bijaksana, dan dermawan. Candi Singasari. Candi Singasari adalah peninggalan kerajaan Singasari. Raja yang terkenal adalah Raja Kertanegara. Sikap kepahlawanannya adalah pantang menyerah, berani, dan tegas. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa, merupakan raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaan sebagai pusat perdagangan. Nah, sikap kepahlawanannya adalah jujur, disiplin, adil, dan bijaksana. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh. Raja yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda, merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya adalah adil dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masjid Agung Demak merupakan peninggalan kerajaan Demak. Raja yang terkenal adalah Raden Patah, merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya adalah menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Sifat cahaya. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Karena dengan cahaya, keadaan bumi menjadi terang benderang. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya merambat lurus. Saat berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Cahaya dari lampu senter arah rambatannya menurut garis lurus. Atau ketika kita melihat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui genting. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus.
Sifat cahaya yang melambat lurus dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Kamu dapat melakukan percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan benda yang licin, maka cahaya akan dipantulkan. Pemantulan cahaya ada dua jenis, yaitu pemantulan baur atau pemantulan difus dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantul arahnya tidak beraturan. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Permukaan yang mempunyai sifat seperti ini adalah cermin. Pada pemantulan ini, sinar pantul memiliki arah yang teratur. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang kamu temukan dari gambar tersebut? Menurutmu, apa yang terjadi pada pensil tersebut? Apakah pensil yang patah atau pensil yang masih utuh? Tahukah kamu, pensil di dalam gelas sebenarnya masih utuh. Terlihat patah dikarenakan cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, sehingga cahaya tersebut akan dibelokkan atau bisa disebut dengan pembiasan. Jadi, sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk pembiasan cahaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening transparan seperti kaca, mika plastik, dan air. Hal ini dapat dibuktikan ketika cahaya matahari dari luar dapat masuk ke rumah melalui jendela kaca. Nah, sekarang teacher sudah paham ya bagaimana menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, tokoh, dan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta sifat-sifat cahaya. Oke, nanti jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan ya. Oke, sampai di sini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.